ciri tanda orang telah mengenal diri dan telah mengenal Allah adalah tasawwara bti'adahu min qurbihi. Yang selalu ada di hatinya, dia lebih banyak dosanya ketimbang pahalanya. Qala al-musannifu rahimahullah wa huwa Imam Ibn Ruslan rahimahullah wa nafa'ana Allah wal muslimin bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Man nafsuhu syarifatun abiyah yarba'u an umurihi ad-daniyah wa lam yazal yajnahu lil ma'ali yasharu fi tilabihal layali wa man yakunu 'arifan bi rabbih tasawwara bti'adahu min qurbihi. Sampailah pengajian kita kepada permasalahan ciri-ciri tanda-tanda orang yang makrifat kepada Allah, yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yakunu 'arifan bi rabbih, siapa saja yang telah arif, telah mengenal bi rabbih, telah mengenal diri dan telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja ciri tanda sebagai alat ukur, sebagai barometer untuk tahu diri, berapa banyak kita dianggap oleh orang hebat, tapi nyatanya kita tidak hebat. Demikian juga sebaliknya, berapa banyak orang yang disangka tidak baik, nyatanya dia orang baik. Dari itulah perlu alat ukur, perlu barometer untuk mengetahui diri, apakah diri ini telah kenal diri dan telah kenal Allah atau tidak. Maka beliau Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubat beliau menjelaskan bahwa pertama ciri tanda orang telah mengenal diri dan telah mengenal Allah adalah tasawwara bti'adahu min qurbihi. Yang selalu ada di hatinya, dia lebih banyak dosanya ketimbang pahalanya. Bahasa zaman adalah tahu bahwa dirinya tempatnya yang namanya lupa dan salah. Dan tahu bahwa Allah bebas dari lupa dan salah. Itu sulit terjadi, sulit ada pada hati diri kita masing-masing. Mengakui, menyadari bahwa kita memiliki banyak kesalahan. Justru sebaliknya, paran diri kena doang. Paran diri pacu lalu. Paran diri saleh lalu. Menganggap diri aman dari murka Allah, menganggap diri menjadi ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak baik niki. Justru kata Imam Ibn Ruslan adalah tasawwara bti'adahu min qurbihi, yang ada pada hatinya. Itulah arti diri. Diri itu hati, bukan tangan, bukan mata, bukan jasmani. Tapi pelunggung harus paham istilah-istilahnya, bahwa arti diri itu adalah hati. Arti diri adalah batin. Arti diri adalah rohani, bukan jasmani niki. Yang ada di dalam hati, yang ada di dalam lubuk hati adalah tasawwara bti'adahu min qurbihi, yang ada perasaan pada hatinya selalu masih banyak dosanya ketimbang pahalanya. Jangan karena pelunggum sudah ngorban menganggap diri aman. Jangan karena pelunggum sudah baca Yasin menganggap diri paling hebat, paling saleh. Jangan karena sudah punya usaha menganggap diri paling kaya raya. Ndik bagus niki.
Justru semakin banyak amal ibadah yang kita lakukan, semakin merasa bahwa diri ini jauh dengan Allah. Yang dekat hanyalah dosa-dosa kepada Allah. Semakin merasa di dalam hati setelah banyak-banyak ibadah amal sedekah yang kita lakukan, semakin banyak salah yang ada pada diri kita dari kebenaran yang ada pada diri kita. Hadirin jamaah pengajian yang cintai, cukuplah sila pelungguh tanya hati pelungguh. Tanya diri kita masing-masing. Apakah selama ini berapa kali kita merasa diri bersalah? Justru yang sering ada di dalam hati adalah merasa diri rajin beribadah. Beribadah sedikit, alhamdulillah terasa tenang, terasa bahagia. Itu perasaan yang ada. Sementara tatkala kita melakukan dosa dan kesalahan, tidak ada di dalam hati kesadaran bahwa luar biasanya, alangkah banyaknya dosa kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari itulah makanya Imam Ibn Ruslan mengingatkan orang yang arifan bi rabbih, telah mengenal diri dan telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ada di hati merasa jauh dengan Allah, merasa banyak dosa dan kesalahan kepada Allah daripada kebaikan dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kira-kira? Pelungguhlah yang tanya diri, pelungguh masing-masing. Tanyalah hati kita masing-masing. Inilah yang pertama, ciri tanda orang yang telah mengenal diri dan telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada minggu yang lalu yang sudah sampaikan bahwa diri itu adalah syarifah. Sudah pada minggu yang lalu. Man nafsuhu syarifatun abiyah. Hati yang mulia, diri itu adalah berasal dari yang mulia dan istimewa. Rohani pun adalah syarifah, mulia, istimewa yang luar biasa. Bahasa orang awamnya, roh kita, batin kita, rohani kita adalah titipan Allah. Kesuciannya, kesyarifannya, kemuliaannya wajib kita jaga, wajib kita pelihara. Kesucian rohani itulah yang dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan suci bersih. Apanya yang suci dan bersih? Ya hatinya. Kalau jasadnya akan berlumur dengan darah ibunya. Darah ibu, darah waktu melahirkan, darah wiladah, darah nifas, darah haid, darah istihadah, darahnya ikan, darahnya apa saja, pokoknya yang namanya darah, hukumnya adalah najis mutawassithah. Najis dia. Nggih? Semua kita tatkala lahir mesti berlumur dengan darah sang ibu. Sementara Nabi bersabda, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, nyatanya kita berlumuran dengan darah sang ibu. Nah, dari itulah maknanya yang fitrah yang suci adalah rohani kita yang suci. Yang fitrah adalah batin kita. Itulah dari asal muasal yang suci. Itulah kemuliaan yang wajib kita pelihara, wajib kita jaga. Dengan apa? Nah, inilah diantaranya. Di antaranya adalah harus hati, harus rohani kita, harus batin kita, perasaan kita merasa jauh dengan Allah, merasa banyak dosa kepada Allah ketimbang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Imam Al-Ghazali rahimahullah, Sayyidus Sufiyin, yang namanya Imam Al-Ghazali rahimahullah,
Jadi ulama-ulama ahli tasawuf termasuk imamnya adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tarekat-tarekat yang ada jadi imamnya adalah termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullah yang yuhafizu salasumi'ata alfi hadisin sanadan wa matnan, yang menghafal 300.000 hadis baik sanadnya maupun matannya. Itu pelajaran ahli hadis, ilmu hadis. Sanad artinya yang mendengarkan Nabi bersabda siapa? Sahabat. Siapa nama sahabat? Dia hafal. Terus sahabat ini didengar oleh siapa? Oleh seorang tabi'in. Siapa nama tabi'in tersebut? Dari mana dia? Kapan lahirnya? Cocok enggak usianya dia? Lahirnya dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jangan jarak lahirnya dengan Imam Ghazali 100 tahun. Bisa-bisa Imam Ghazali sudah meninggal dunia. Itu dalam ilmu sanad dibahas. Seorang tabi'in siapa lagi yang mendengarkan dia? Oh, ada lagi namanya tabi'in. Sampailah kepada imam-imam ahli hadis seperti Bukhari, Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Daruqutni, dan imam-imam yang lainnya. Al-Ummahatus Sitt. Itu 6 kitab hadis. Induk kitab hadis adalah ada 6. Sampailah kepada mereka. Semua dia hafal. Itu namanya sanad. Imam Ghazali mendengar dari gurunya terus sampailah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau yang mendengarkan Nabi, sahabat. Yang mendengarkan sahabat, tabi'in. Yang mendengarkan tabi'in. Sampailah kepada Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu namanya sanad. Sabda Nabi tersebut itulah namanya matan. Innamal a'malu binniyati, matan namanya. Itu sabda Nabi. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Siapa yang mendengarkan Nabi? Ya harus ada saksinya. Itulah sahabat. Siapa nama sahabat ini? Karena banyak sahabat. Oh, sahabat Umar misalnya. Atau sahabat Salman Al-Farisi. Atau sahabat-sahabat yang lain. Terus sahabat ini siapa lagi yang mendengarkannya? Ada muridnya. Namanya tabi'in. Tabi'in ini siapa lagi muridnya? Tabi'in. Barulah sampai ke Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Ini namanya sanad. Apa yang disabdakan oleh Nabi, itulah namanya hadis. Jadi di zaman Nabi tidak ada namanya sanad-sanad. Jadi ilmu hadis itu termasuk ilmu baru. Ilmu yang tidak ada di zaman Nabi belum. Ilmu tafsir tidak ada di zaman Nabi, namanya ilmu tafsir. Tidak ada tafsir-tafsir zaman Nabi. Ilmu hadis tidak ada. Ilmu fikih tidak ada ilmu fikih di zaman Nabi. Apalagi ilmu kimia. Apalagi ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, nah, sekalipun tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak piwal dengan ajaran Allah. Tidak piwal dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuklah dalam kategori bid'ah hasanah. Bid'ah bagus. Nabi tidak pernah membangun masjid seperti ini. Namanya bid'ah hasanah. Nabi tidak pernah pakai arloji kayak tiang pelunggung sami. Bid'ah hasanah. Nabi tidak pernah ngajar menggunakan mikrofon. Bid'ah hasanah. Nabi tidak pernah pakai kipas angin. Apalagi AC. Bagaimana nih? Ah, itulah kira-kira gambarannya. Nah, itu sudah sebagai gambaran bahwa imam-imam ahli hadis pun melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan. Contohnya mengumpulkan ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usul mustalahul hadis, ilmu usul tafsir, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, jadi diri ini adalah mulia yang istimewa yang diamanahkan oleh Allah di jasad kita. Semua hamba Allah, baik yang beriman maupun tidak beriman, diamanahkan pada dirinya. Tapi ada yang menjaganya, banyak juga yang tidak menjaganya. Semua kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Coba perhatikan firman Allah.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, sekalian manusia, ubudullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Yang diperintah oleh Allah nas, semua manusia. Tidak diperintah oleh Allah hanyalah amanu, hai sekalian orang beriman, tidak. Justru redaksinya perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu ubudu, sekalian manusia panjang Allah Ta'ala, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Berarti semua diperintah oleh Allah. Apa sebabnya? Karena di dalam semua jasad manusia ada di sana nafsuhu syarifah, ada titipan Allah yang mulia. Itulah rohani seperti yang sudah kami jelaskan pada pengajian minggu yang lalu. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, cirinya orang yang mengenal diri dan mengenal Allah. Yang pertama tadi, selalu ada di dalam hati dia jauh dengan Allah, banyak dosa kepada Allah ketimbang ibadah dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ara idap tak lulus kira-kira ciri sak pertama niki mudah-mudahan. Ni dawang agak berat tidak. Mikir-mikir di tah baik pikiran salah. Enggak but pikiran nikmat Allah doang. Pagi, siang sampai malam selalu yang kita pikirkan adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Tapi kita lupa dan lalai mengingat kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Yang kedua, pakhofa, selalu dia bertakwa kepada Allah, takut tipa Allah. Yang namanya orang takut, jamaah sekalian. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu takut kepada seseorang. Bagaimana potongan bapak ibu? Bapak ibu takut kepada preman, takut kepada polisi, takut kepada istri, takut kepada suami, takut kepada seseorang, berbi potongan. Lamun basen tiang langsung bongoh ruan. Langsung bongoh. Langsung bongoh. Tawadu kelihatannya. Rendah diri kelihatannya. Hendak beringas kelihatannya. Itulah ciri tanda orang yang pakhofa. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ghazali di kitab-kitab beliau mengajarkan ada adabul muasyarah wasuhbah ma'allah. Adab kita, akhlak kita dengan Allah. Ada 18 akhlak kita dengan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu punya akhlak dengan tamu misalnya. Tatkala tamu datang, akhlaknya bapak ibu bagaimana kira-kira? Pertama, senyum, menyambutnya, menyuguhkan apa yang ada, memuliakannya dengan apa yang ada. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku diri beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hendaklah dia muliakan tamunya. Bagaimana pelungguh memuliakan tamunya? Seperti yang tiang katakan tadi, menyambutnya, senyum, mengucapkan salamnya, menyuguhkan apa yang ada. Air putih kah, kopi kah, snack, sesuai keadaan kita masing-masing. Itu adab, akhlak sesama manusia. Setelah itu terus kita berbincang, berdiskusi, bahkan bejorak-bejorak teendah. Itulah akhlak dengan tamu. Nah, mungkin ada akhlak kita dengan Allah. Di antaranya orang yang berakhlak dengan Allah adalah sukunul jawareh. Apa arti sukunul jawareh? Badannya sukun, tidak bergerak, tidak terlalu banyak gerak, tidak terlalu banyak aksi. Itulah di antara adab akhlak dengan Allah. Misalnya pelungguh mau berhadapan kance syekh misalnya, pelungguh berhadapan dengan orang yang pelungguh segani. Masa pelungguh mau ngecek-ngecek?
macam entan uhan kaok buit. Uhan apa namanya? Dia bersihkan telinganya, sudah bersihkan ingusnya, masa ni ke akhlak pelungguh dengan seseorang yang pelungguh segani. Mesti kita sukunul jawarih, anggota badan kita tidak banyak bergerak. Momo, meko, bongo, ruwet. Itulah orang yang namanya pakhopa namanya. Ini ciri tanda orang yang makrifat kepada Allah, karena merasakan adanya Allah, karena merasakan haibahnya Allah, karena merasakan azamahnya Allah, karena merasakan murakabahnya Allah, sehingga dia khofah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga apa ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Ghazali juga menjelaskan adalah ghaddul basari warroksi. Pandangannya dia ke bawah, dan kepalanya dan pandangannya ke tanah. Masa pelunggum takut ke polisi, budak elang polisi, kan tidak mungkin. Mesti pelunggum tertunduk. Itu juga cirinya orang makrifat kepada Allah. Kapan kita tertunduk sebagai akhlak kita dengan Allah? Tatkala menyendiri, bukan di atas mobil, bukan dengan tamu datang muku doang, salah tahu nana. Punya tempat. Saat kita berhalwat, saat kita berwirid, saat kita berzikir, saat kita berdoa memohon kepada Allah, di sanalah kita tundukkan kepala dan pandangan, karena ada rasa khauf di dalam hati, karena ada perasaan di dalam hati, haibah, azamah beserta murakabahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua Bapak Ibu. Nah, di teman dulu saya dah hidap ini berat yang namanya khauf, takut kepada Allah. Justru kita lebih takut kepada selain Allah ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wartaja, orangnya dia berharap hanyalah kepada Allah. Dia hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada sesama hamba Allah. Semakin berat nih ke Bapak Ibu. Ini beratan idap kira-kira. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Semakin berat, semakin berat. Kita jujur sila, selalu kita berharap kepada sesama manusia. Selalu kita berharap kepada saudara, berharap kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal Allah niscaya irtaja, hanyalah dia berharap kepada Allah. Jamaah pengajian, misalnya ada orang kaya. Kenapa Bapak Ibu berharap kepada orang kaya? Karena dalam hati ibu bapak mengatakan, oh dia itu banyak uangnya. Kita berharap kepada sang pejabat. Kenapa kita berharap kepada sang pejabat? Karena di dalam hati dan keyakinan kita mengatakan, orang ini punya jabatan. Kita kenal orang ini punya uang, orang ini punya jabatan, sehingga kepadanya lah kita berharap. Sekarang permasalahannya, jika di dalam hati dan keyakinan Allah yang maha segala-galanya, otomatis kita tidak akan berharap lagi kepada selain Allah. Kenapa Bapak Ibu tidak berharap kepada orang miskin? Karena darah napi-napi beduin. Kenapa kita tidak berharap kepada orang yang tidak punya jabatan? Karena mereka tidak punya kekuasaan. Oleh sebab itu, jika ada di diri kita, hati kita, rohani kita, batin kita punya keyakinan bahwa Allah lah yang maha segala-galanya, Allah lah yang maha kuasa. Jika orang itu mengenal Allah yang memiliki sifat kuasa dan segala-galanya, maka hanyalah kepada Allah dia akan irtaja, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, darak matut lulus sekek-sekek.
berarti kita belum arifan bi rabbih. Berarti kita ini belum termasuk orang yang telah mengenal diri, belum termasuk orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jadikan alat ukur, barometer mengenal diri dari apa yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Ruslan rahimahullahu ta'ala. Dari itulah jamaah zami, pelungguh jangan tertipu, pelungguh jangan terpesona, pelungguh jangan cepat percaya kepada orang-orang yang mengaku diri makrifat tapi tidak sholat Jumat. Mustahil, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ajaran imam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak pernah dilihat Sayyidina Nabi tidak hadir di Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah. Bahkan Nabi memerintahkan bahwa siapa yang tidak hadir sholat jamaah, bakar rumahnya. Sampai begitulah penekanan, anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk datang sholat berjamaah di masjid. Sila bunyi aja berjumat kan hendak. Aku diriin keramat, aku diriin makrifat, jangan pelungguh percaya. Tapi yang namanya orang awam, tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji, cepat percaya, cepat tertipu daya. Karena terkadang mereka menggunakan magic, menggunakan ilmu-ilmu yang lain. Karena pelungguh misalnya ingin menjadi pejabat, dimandikan di sana, masya Allah keramat, tidak menjadi ukuran. Ya, kebetulan waktu nikah. Kebetulan. Nah, dari itulah makanya orang yang karamat, orang yang makrifat, inilah ciri tandanya yang bisa dipertanggungjawabkan secara Al-Quran maupun hadisnya. Sekalipun mengaku diri ke langit, tapi tidak Jumatan, tidak sholat fardu, tidak puasa, tidak berzakat, piwal dengan perbuatannya, piwal dengan Al-Quran, pelungguh jangan mau percaya. Lagu saran dengan awam wasilah. Yang namanya orang awam sila ujung-ujungnya kepeng kembauan bare. Ujung-ujungnya uangnya yang nanti diminta. Uangnya yang keluar na'udzubillah. Ada di sebagian tempat jamaah zamin, dia nikah haji, diajak haji. Berapa pendaftaran hajinya? 2,5 juta. Arak milih, beton tetenak tawaf, dia diajak tawaf di dalam rumahnya. Nah, uangnya 2,5 juta. Percaya dia diajak tawaf di dalam rumahnya. Bagaimana cara tawafnya? Tawafnya tidak berdiri, tapi dengan cara merangkak dan tawaf. Percaya dia aja mas. Itulah orang awam. Setelah tawaf 7 kali, diajak sholat, lalu diberikan sorban 2 lembar, peci putih 2 biji. Apa pesan wasiatnya? Peci yang putih dengan sorban ini tidak boleh kalian pakai ke masjid, hanya boleh dipakai di dalam rumah. Kan cerdas guru no. Karena dia tawaf haji di dalam rumah, berarti enggak dot kadu kawin di dalam balik. Ada orang awam, tapi alhamdulillah dengan berkat adanya pengajian-pengajian di setiap masjid, baik di acara maulid, di acara mi'raj, pengajian-pengajian di kubur-kuburan tatkala layatan, alhamdulillah pemahaman seperti ini sudah sirna, hilang dengan sendirinya sebab adanya pengajian. Yang lebih parah lagi, ada yang diajak tawaf di tengah bangkat. Tengah bangkat terutehna, sadu dia. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi alhamdulillah, berkat banyaknya pondok pesantren, berkat adanya keluarga biji jari pelungguh yang kuliah, yang sudah di pondok pesantren, alhamdulillah. Paham seperti ini hilang dengan sendirinya.
sendirinya berkat kemajuan di dalam pendidikan. Tapi akhir-akhir niki pondok pesantren kembali tercoreng nama pondok pesantren karena ulah tingkah laku oknum kalau bahasa sekarang sebagian pimpinan pondok pesantren ajar muridnya wirid, ajar muridnya zikir, ajar muridnya pegang tasbih, ujung-ujungnya lain niatnya. Memang itulah berat ujian bagi orang-orang yang terjun dalam bidang niki. Berat ujianan memang. Nah, makanya itulah perlunya yang namanya ngaji. Dan rata-rata pelakunya adalah orang yang tidak pernah ngaji memang, tidak punya ilmu memang. Tapi begitulah, nauzubillah summa nauzubillah. Dari itulah sekarang kita kembali kepada pengajian kita bahwa orang yang makrifat itu ciri tandanya yang ketiga wartaja. Dia hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak berharap kepada manusia. Ini semakin berat jemaah. Yang keempat, wa kana sagiyan lima yakunu amiran au nahiya. Apapun kalau perintah itu dari Allah, tidak mungkin dia tinggalkan. Berat dia tinggalkan selama perintah itu dari Allah. Apakah perintah itu wajib, apakah perintah itu sunnat, selalu dia sagian, selalu dia lakukan. Semakin berat ini. Yang wajib aja tiang pelungguh belum lulus, apalagi yang sunnah. Berapa banyak kewajiban-kewajiban yang belum kita lalaikan. Terkadang sholat tidak tepat pada waktunya. Bukan termasuk orang yang makrifat billah. Masa pelungguh segani Pak Polisi, pelungguh cintai seseorang karena banyak jasanya, pelungguh diperintah mohon bantuannya datang jam 9, bu pelungguh datang maghrib. Mustahil. Apalagi kalau orang itu telah mengenal Allah. Sagian lima yakunu amiran. Apapun perintah dari Allah mesti dia akan lakukan. Baik perbuatan wajib lebih utama, sunnat pun selalu dia lakukan. Imam Ibrahim Al-Matbuli rahimahullahu taala, beliau mengatakan, jika seseorang tidak bangun malam untuk tahajud, penyebabnya apa? Penyebabnya tidak bangun untuk salat tahajud karena terlalu banyak dosa yang dia lakukan di pagi siangnya. Sehingga karena berat dosanya, jasadnya malas untuk menunaikan salat tahajud. Ya Allah, saya perintah tahajud silakan Allah. Siapa perintahkan tiang pelungguh Jumatan? Allah. Alhamdulillah kita lulus. Siapa yang perintahkan tiang pelungguh salat 5 waktu? Allah. Alhamdulillah kita lulus. Tahajud siapa yang perintahkan tiang pelungguh? Allah. Tapi kita tidak lulus. Kenapa kita tidak lulus? Karena yang kita pelajari syariat fikih. Oh, kalau 5 waktu wajib, tidak boleh ditawar. Puasa Ramadan wajib, karena Allah yang perintahkan, tidak bisa ditawar. Kalau tahajud sunat, boleh tidak dilakukan, karena tidak wajib. Dia lupa siapa yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lalai kepada perintah-perintah Allah, itulah ciri tanda hati kita zulmah. Ciri tanda rohani kita kotor. Ciri tanda bahwa nafsuhu tidak syarifah, seperti pengajian minggu yang lalu. Ya. Ada 3 dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah untuk mengetahui apakah diri kita ini baik atau tidak baik. Begitu mungkin sederhananya. Jika ada yang 3 ini, berarti nafsi kita, roh kita, batin kita sedang tidak baik dia. Pertama adalah alla tajida lil ma'siyati ma'zilan. Tidak ada rasa kekhawatiran, penyesalan
sedikit pun tatkala melakukan maksiat. Ndak rasa nyesel angan nanu. Hatinya tidak ada rasa penyesalan. Dia sudah tipu orang, na'udzubillah, tidak ada rasa penyesalan. Ndak merasa bersalah bahasa kita. Ndak merasa bersalah. Banyak yang dia lakukan, tidak merasa bersalah. Berarti masalah berat pada hati kita. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah wala lit-ta'ati mauqi'an. Perintah-perintah Allah dia abaikan. Berarti sedang bermasalah hati kita ini. Seperti yang Tiang sampaikan tadi, sholat tahajud Allah yang memerintahkan. Tapi kenapa kita abaikan? Berarti rohani kita sedang bermasalah. Yang terakhir, yang ketiga, wala lil mau'izati manja'an, kata Imam Ghazali rahimahullah. Memang kalau bahasanya imam-imam salafus soleh itu berat-berat bahasanya. Bahasa Arabnya agak sulit-sulit. Nah kalau seperti ini ulama-ulama akhir, ya bahasanya tidak berat. Manafsuhu syarifatun abiyah wa man yakunu arifan bi rabbih. Tidak sulit dipahami. Tentu oleh orang-orang yang pernah belajar kitab kuning. Kalau hanya makan nasi kuning ya tetap sulit doang, pada doang. Ya. Tapi kalau yang sudah belajar kitab kuning, kelas-kelas tamat di pondok pesantren, mendengar atau membaca bahasa Arab seperti ini, paham dia. Tapi kalau seperti bahasanya Imam Ghazali, agak sulit dia. Apalagi bahasa-bahasanya Imam Syafi'i rahimahullah, sulit kita pahami. Bahasanya agak tinggi dia. Nah itulah yang ketiga adalah walalil mau'izati manja'an. Bahasa kita adalah pengajian, dakwah sudah tidak ada bekasnya di dalam kehidupannya. Ngaji ya ngaji, lagu pengamalan ya hitam. Tahu ya tahu nih, Jumat itu dia tahu wajib tapi tidak dia lakukan. Tahu bahwa tahajud perintah Allah tapi dia selu-selu aja. Tidak merasa apa-apa padahal sudah dia dengarkan. Tahu korban itu adalah perintah Allah tapi happy-happy saja dia. Tidak peduli dia. Mau korbankah, mau tidak. Padahal dia tahu. Pernah dia dengar waktu baca khutbah. Atau di pengajian. Oh Allah yang merintahkan korban. Bukan diperintahkan oleh Nabi. Allah ya langsung memerintahkan. Tapi tidak ada sama sekali di dalam hati yang namanya manjaan. Tidak ada rasa keinginan untuk menunaikan perintah Allah. Jika tiga ini yang ada, berarti hati kita sedang bermasalah. Makanya di sini Imam Ibn Ruslan rahimahullah sebagai ciri tanda yang keempat, orang yang ma'rifat itu adalah wa kana sagiyan lima yakunu amiran au nahiya. Bahasa sederhananya, apapun perintah Allah dia lakukan, dan apapun larangan-larangan Allah dia tinggalkan. Nah, agak berat ini jemaah sekalian. Berat. Ya. Semua berat pokoknya bagi tiang pelungguh yang semua berat. Tapi minimal paling kurang jika kita mendengar pengajian-pengajian seperti ini, paling kurang harus ada di dalam hati, ternyata kita belum bisa amalkan. Paling kurang agar ada di dalam hati, agar ada di dalam perasaan, ternyata kami masih banyak kesalahan. Itulah yang paling minimal. Paling kurang ada tahu diri salah, ndak paran diri kena doang kan seperti itu. Nah ini ada pertanyaan satu lembar niki. Sebelum perintah salat 5 waktu, sebelum salat 5 waktu untuk Nabi diberikan pada malam Isra. Apa ibadah Nabi sebelum Isra dan Mi'raj? Begitu aja sudah. Karena salat 5 waktu diperintahkan di 2 atau 3 tahun sebelum hijrah. Apa ibadah-ibadah sebelumnya? Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para sahabat adalah pertama adalah mengenal Allah dan mengenal diri sebagai hamba Allah.
Sebelum Nabi menerima salat 5 waktu, sebelum Nabi menerima salat Jumat, puasa, zakat dan lain sebagainya, kayak korban saja disyariatkan setelah 2 tahun Nabi di Madinah. Setelah 5 tahun Nabi menerima salat 5 waktu, baru diperintahkan yang namanya korban. Demikian juga puasa Ramadan, demikian juga zakat fitrah disyariatkan setelah 2 tahun Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Belum ada syariatnya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat sebelum menerima salat 5 waktu? Yang diperintahkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Perintah untuk mengenal Allah dan mengenal diri sebagai hamba Allah. Itu aja dakwahnya Nabi. Tidak bisa sah salat kalau tiang pelunggung belum mengenal siapa yang pelunggung sembah. Siapa yang memerintah pelunggung? Itulah makanya awwaluddin ma'rifatullah. Awal mula yang wajib kita pelajari adalah mengenal Allah. Bukan mengenal salat, bukan mengenal puasa, bukan mengenal zakat, bukan mengenal haji dan umrah. Pertama adalah mengenal Allah dulu, baru sah amal ibadah tiang pelunggung sami. Pelunggung sembahyang, saya perintah sembahyang, haji musri basim. Gimana bisa benar pelunggung? Saya ibu sembah, enggak anak tembok kunin bareh. Bermasailah lah dia. Makanya yang pertama harus kita pahami, mengerti adalah mengenal diri dan mengenal diriku siapa. Itulah yang dijelaskan, nafsuhu sarifatun abiyah yarba'u an umurihid daniyah. Pengajian kita pada minggu yang lalu, kita kenal diri dulu. Paling kurang kita kenal diri, saya ini hamba Allah. Berarti siapa yang memerintah kita? Ya, majikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu diri sebagai tukang, saya suruh kali pondasi, ya ipin balik. Saya ipin balik, inilah dia Ustaz Jumahir namanya. Piretan piak balik dan seterusnya. Demikian juga dalam ibadah. Kenapa pelongkom sembahyang? Karena itu perintah Allah. Selesai permasalahan. Angkam gawen, itulah tugas saya sebagai hamba Allah. Itu minimalnya. Nah, dari itulah jawabannya secara ringkas bahwa amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi dan beserta para sahabat adalah mengenal Allah, mengenal diri kepada Allah, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja kesimpulannya. Untuk menguatkan iman, Islam dan ihsan. Pertanyaan yang terakhir, jatuh apa katanya ini? Jatuh talakkah orang yang mengucapkan talak kepada istrinya secara bercanda? Mohon dijelaskan. Talak 1, 2, 3 jam. Ya, orang yang bercanda apakah jatuh talaknya? Di dalam hadis dijelaskan, salah satun jidduhun najiddun wa hazluhun najiddun. Ada 3, mau serius, mau tidak serius tetap jatuh. Ada 3 perbuatan, ada 3 model pegawaian yang jika dilakukan, baik bercanda atau tidak bercanda, tetap jatuh. Pertama adalah at-tolak, cerai. Padahal yang kan berjara, kesayang muhaneh, jatuh dia. Ya, jatuh. Ini dari Nabi langsung ini. Jadi tidak ada khilaf di antara ulama. Yang kedua adalah i'taq. Apa arti i'taq? Memerdekakan budak. Misalnya sang majikan, saya merdekakan kamu, padahal dia bercanda, tetap sah. Budak itu menjadi merdeka. Yang ketiga adalah rujuk. Bercanda, rujuk itu kalau bercanda tetap sah. Kau le anan wah, ya sah sudah. Lagu den meleole perkara lain. Ini kita perkara sahnya. Sang suami jika sudah berkata kepada istrinya yang sudah dicerai, saya rujuk kamu, sah sudah itu.
Lagu den mele perkara lain. Lamun den mele bareh sehingga emas arara 10 gram mele nah oleh. Perkara lain. Tapi masalah sahnya rujuk sang suami kepada istrinya di masa eddahnya sekalipun istrinya tidak mau. Sekalipun tidak ada saksi. Sunat ada saksi tatkala rujuk. Tatkala rujuk, sunat ada saksi. Dari laki-laki 2 orang, sunat. Itu masalah sunat. Masalah sah tetap sah. Masalah sekalipun dia tidak mau, juga tetap sah. Demikian juga dengan talak. Saya ceraikan kamu, dek kemeleu ni. Ini tidak mau saya diceraikan sama kamu, tidak bisa. Tetap jatuh yang namanya talak. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan tadi sudah dijelaskan di dalam hadis bahwa yang 3 tadi, mau serius, mau tidak serius, mau marah, tidak marah, tetap namanya jatuh. Sering ditanyakan, saya menceraikan istri saya dalam keadaan marah. Iya, memang tidak ada orang yang cerai kalau tidak marah. Bagaimana jatuh? Kecuali marahnya sampai tidak bisa kontrol diri, dalam artian kayak orang yang darah tinggi. Karena marahnya plek bupalang. Nah, di sana misalnya dia ucapkan, itu sudah luar jangkauan. Bisa bagaimana? Mabuk, oke. Lamun mabuk apakah jatuh? Cerainya, talaknya orang yang mabuk. In ta'adda bisukrihi fawaqa'at tolak. Kalau dia sengaja mabuk, jatuh talaknya. Kalau tidak sengaja mabuk, tidak jatuh talaknya. Lamun sengaja sudah jatuh talaknya. Apa contohnya? Dia tidak tahu bahwa ini telah ditaruh sesuatu yang mabukkan. Dia minum sedikit, langsung dia oleng. Itu namanya tidak sengaja mabuk. Datang istrinya marah-marah, dia ceraikan istrinya. Tidak jatuh karena mabuknya tidak sengaja. Lamun sengaja marah dengan ngupi besile, nyadek, sengaja namanya itu jelas jatuh talaknya. Nah, sekian, mudah-mudahan supaya tidak meluas pemahaman ini. Ada paham di medsos bahwa kalau talak istri 3 kali sebelum jatuh iddahnya di 3 kali haid itu dia boleh menggauli istrinya. Tunas niki. Gimana? Dia sudah talak 3 kali istrinya, tapi belum jatuh iddahnya yang talak 3 kali itu. Nah, itu boleh digauli istrinya. Jika istri sudah dicerai, sebelum dirujuk tidak boleh digauli, tidak boleh dibarengi. Kedong molah lalu tuh. Ya. Itu bahaya. Misalnya hari malam ini dia ceraikan dia, ya sudah. Tidak boleh dia gauli. Kalau yang lainnya masih wajib dia berikan nafkah karena statusnya masih istri. Masih istri. Misalnya talak pertama sekarang, saya talak kamu, sudah jatuh 1 itu. Selama 3 kali suci itu, sang suami ini statusnya masih istri. Apa maksudnya statusnya masih istri? Wajib dia nafkahi, berikan tempat yang layak untuk dia. Karena statusnya masih istri. Cuman 1 tidak boleh dia gauli. Kalau mazhab Hanafi itu, tatkala dia gauli itu sebagai rujuknya. Nah, mazhab berat Nah, bagaimana kalau yang toak-toak linsir misalnya? Umur tuh 60 tahun, kandara balung tuh. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin wa la tada' lana fi maqamina zamban illa ghafartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa sartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wallika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahil Fatihah.
Sekian demikian, terima kasih dan mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.